Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Mardiastuti dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Bengkulu, NPM A1I020031. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan psikologi dengan judul pembelajaran dan proses-proses kognitif. Dan proses-proses kognitif. Melihat pembelajaran dari proses-proses kognitif. Sebelum kita mendalami materi ini, kita harus tahu dulu apa sih arti dari pembelajaran itu. Di sini, pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Ada 3 kata kunci dari pembelajaran. Yang pertama, ada perubahan jangka panjang. Yang kedua, ada asosiasi mental atau representasi. Dan yang ketiga, ada pengalaman. Apakah teori kognitif selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, ya. Teori kognitif selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya, pada saat kita terbangun oleh deringnya jam beker, kita bisa memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan. Mematikan jam beker lalu bangun, atau mematikan jam beker lalu tidur lagi. Disinilah kita sudah melakukan proses kognitif, di mana kita bisa menerima informasi, mengelola, dan memutuskan suatu informasi tersebut. Pembelajaran dari perspektif berbeda. Ada 4 pembelajaran dari perspektif berbeda. Yang pertama ada behaviorisme, merupakan perspektif teoris yang menggambarkan dan menjelaskan pembelajaran dalam kerangka hubungan stimulus-respon. Yang kedua ada psikologis kognitif, merupakan perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Yang ketiga ada teori kognitif sosial, merupakan perspektif yang memfokuskan pada bagaimana orang mengamati orang lain dan bagaimana mereka memperoleh kendali atas perilaku mereka sendiri. Dan yang keempat ada proses kognitif. Proses kognitif ini merupakan suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi. Proses kognitif ini merupakan pola pikir manusia. Teori belajar behavioristik. Menurut paham behaviorisme, belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang terpenting dalam belajar ialah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Faktor yang juga berperan dalam belajar ialah reinforcement. Reinforcement merupakan apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Ada 6 asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. Yang pertama, pengaruh proses-proses kognitif. Contohnya, kita mengenalkan konsep mamalia kepada siswa dan meminta siswa itu untuk memberikan banyak contoh. Yang kedua ada selektivitas atas apa yang dipelajari. Contohnya, memberikan pertanyaan kepada siswa yang harus mereka jawab, sementara mereka membaca buku teks mereka. Yang ketiga ada konstruksi makna. Keempat, peran pengetahuan dan keyakinan awal. Kelima, meningkatnya kapasitas proses-proses yang canggih seiring bertambahnya usia. Contohnya, mengajarkan anak-anak TK keterampilan hitung dasar, dan bantulah mereka dengan memberikan penjelasan dan libatkan anak-anak dalam berbagai aktivitas berhitung aktif dan langsung. Yang terakhir ada keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Contohnya, membantu siswa memahami garis lintang dan garis bujur sebuah angin topan dengan menggunakan koordinat garis lintang dan garis bujur yang diperoleh dari internet. Ada 4 istilah kunci dalam psikologi kognitif. Yang pertama ada memory, kedua penyimpanan atau storage, 3 pengkodean, dan yang keempat ada pemanggilan atau retrieval. Memori merupakan kemampuan menyimpan secara mental sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Penyimpanan merupakan proses penempatan informasi baru ke dalam memori. Contohnya,
Saat kita masuk ke kelas, kita akan menyimpan beberapa informasi seperti nama teman-teman kita yang tadi telah mengobrol dengan kita ataupun teman sebangku kita. Yang ketiga ada pengkodean, memodifikasi informasi dengan suatu cara. Dan yang keempat ada pemanggilan, merupakan proses menemukan informasi yang sebelumnya disimpan dalam memori. Contohnya, ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa, seperti pada tahun berapakah Christopher Columbus berlayar? Nah, disitulah proses pemanggilan itu terjadi, di mana seseorang itu dipaksa untuk mengingat kembali, memanggil memori-memori yang tersimpan di dalam folder. Sebuah model memori manusia. Model memori manusia ini ada 3 model. Sebuah model memori manusia. Model memori manusia terdapat 3 model. Yang pertama ada sensory register, yang kedua memori kerja, dan yang ketiga memori jangka panjang. Di antara sensory register dengan memori kerja ini terdapat atensi. Peran atensi ini untuk memindahkan informasi dari sensory register menuju ke memori kerja atau jangka pendek. Sensory register merupakan komponen memori yang menyimpan informasi yang datang dalam bentuk yang tidak teranalisa dalam waktu yang singkat. Memori kerja merupakan komponen memori yang menyimpan secara aktif sejumlah informasi yang terbatas. Penyimpanan memori kerja ini tidak bertahan dengan lama, maka dari itu memori ini disebut dengan memori kerja jangka pendek. Lanjut. Memori kerja jangka panjang merupakan komponen memori yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama. Nah, penyimpanan memori jangka panjang ini ada 4. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif berkaitan dengan karakteristik yang mencakup pengetahuan, dunia umum, dan ingatan tentang pengalaman hidup yang spesifik. Selanjutnya ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya seperti bagaimana kita mengendarai sepeda dan bagaimana cara kita membungkus kado. Selanjutnya, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang disadari dan dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Dan yang terakhir ada pengetahuan implisit. Pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan secara sadar, namun memengaruhi pemikiran dan perilaku orang tersebut. Bagaimana sih pengetahuan deklaratif itu dipelajari? Ayo, bagaimana? Ya, di sini ada 5 cara kemungkinan untuk mempelajari pengetahuan deklaratif. Yang pertama, ada pengulangan atau rehearsal, yaitu mengulang informasi kata demi kata secara mental maupun yang diucapkan. Yang kedua, ada pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna ini mengaitkan antara informasi baru dan pengetahuan yang awal. Ketiga, ada organisasi. Membuat hubungan di antara berbagai potongan informasi baru. Keempat, ada elaborasi. Memasukkan ide-ide tambahan pada informasi baru berdasarkan apa yang sudah diketahui. Dan yang terakhir, ada pembayangan visual, yaitu membentuk gambar mental informasi. Peran pengetahuan awal dan memori kerja dalam penyimpanan memori jangka panjang. Ada 4 peran. Yang pertama, membantu mereka menentukan apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi mereka secara tepat. Yang kedua, membantu mereka memahami sesuatu, yaitu melakukan pembelajaran bermakna, alih-alih mempelajarinya dengan belajar. 3. Memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. Dan yang terakhir, membantu mereka mengelaborasi informasi sebagai contoh dengan mengisi detail-detail yang lupa dimasukkan, mengklarifikasi ambiguitas atau menarik kesimpulan. Menggunakan mnemorik bila tidak ada pengetahuan yang awal. Mnemorik. Apa sih mnemorik itu? Nah, mnemorik ini merupakan alat bantu memori atau trik yang dirancang untuk membantu siswa belajar dan mengingat potongan informasi yang spesifik. Ada mediasi verbal.
Mediasi verbal merupakan suatu kata atau frasa yang menciptakan keterkaitan logis atau jembatan di antara dua potongan informasi. Mediator verbal ini dapat digunakan untuk pasangan informasi seperti kata bahasa asing dan artinya dalam bahasa Inggris, negara dan ibu kotanya, elemen kimia dan simbolnya, kata dan ejaannya. Ada metode kata kunci. Metode kata kunci membantu memori dengan menciptakan keterkaitan terhadap dua hal. Metode ini mencakup dua langkah. Yang pertama, ada identifikasi objek konkret untuk mewakili setiap potong informasi. Yang kedua, membuat gambar mental dari dua objek tersebut secara bersama-sama. Dan yang ketiga, ada pelekatan struktur berwarna. Mengapa pembelajar kadang lupa? Di sini dijelaskan bahwa salah satu kemungkinan penjelasan terhadap lupa ialah kegagalan untuk menyimpan informasi yang tidak pernah mencapai memori jangka panjang untuk diingat. Ada 4 kemungkinan mengapa pembelajar sering lupa. Yang pertama, ketidakmampuan memanggil kembali. Maksudnya ini yaitu kegagalan untuk menemukan informasi yang ada dalam memori jangka panjang. Yang kedua, kesalahan rekonstruksi. Rekonstruksi tanda kutip memori yang logis namun salah dengan menggabungkan informasi yang dipanggil dari memori jangka panjang dengan pengetahuan dan keyakinan umum seseorang antar tentang dunia. Yang ketiga, ada interferensi. Interferensi ini suatu fenomena di mana sesuatu yang disimpan dalam memori jangka panjang ini menghambat kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu dengan benar. Atau kata lainnya, kegagalan dalam menggali informasi karena terhalang oleh informasi yang lain. Dan yang terakhir, kerusakan. Kerusakan ini pelemahan bertahap informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang, terutama jika informasi tersebut jarang digunakan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.